Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nursifa. Di sini akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah kimia analisis. Susah ya. Langsung saja. Judulnya itu perbandingan metode penetapan kadar simetidin menggunakan spektrofotometri UV dan kromatografi cair kinerja tinggi. Pendahuluan. Simetidin merupakan antasida penghambat reseptor H2 yang bekerja secara selektif dan reversibel, menurut Samsudin dan Dewo 2009. Struktur bangun simetidin memiliki gugus kromofor sehingga dapat ditetapkan kadarnya menggunakan spektrofotometri. Selain itu, simetidin bersifat polar sehingga dapat dianalisis menggunakan KCKT dengan fase gerak polar dan kolom C18. Metode penelitian. Di sini ada alat yang digunakan yaitu KCKT atau Isokratik Jasco LC-Net 2 ADC kolom C18, detektor UV 2070 plus, dan pengolah data EZ Chrome Elite, spektrofotometer UV Vis 1800 Simaju, Siring, pH meter, timbangan analitik, penyaring Elwen, digital ultrasonic cleaner, dan mikropipet. Selanjutnya ada bahan baku pembanding simetidin, PA, metanol, merk, asam folat, merk, aqua bidestilata, tablet yang mengandung simetidin 200 mg atau Indofarma. Cara kerjanya di sini yang pertama ada pembuatan larutan stok baku simetidin, selanjutnya ada penentuan panjang gelombang maksimal, selanjutnya yang ketiga ada penentuan operating time, dan yang keempat pembuatan kurva baku. Selanjutnya ada validasi. Di validasi ini ada uji persisi atau ketelitian, uji sensitivitas atau yang terakhir ada uji metode analisis ditentukan dengan parameter persen. Selanjutnya ada penetapan kadar simetidin dalam sediaan tablet. Kromatografi cair kinerja tinggi. Yang pertama, pembuatan fase gerak. Selanjutnya ada pembuatan kurva baku. Selanjutnya ada validasi. Di sini juga sama, validasinya itu tentang menguji persisi atau ketelitian, ketepatan atau akurasi, dan selektivitas. Selanjutnya ada uji penetapan kadar simetidin dalam sediaan tablet. Perbandingan validasi metode spektrofotometri UV dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Data divalidasi dan menetapkan kadar simetidin dalam sediaan tablet dibagi menjadi dua kelompok, yaitu menggunakan spektrofotometri UV dan KCKT. Kelompok data tersebut diuji distribusi data dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui data tersebut terdistribusi normal. Kemudian diuji homogenitasnya. Terus dilanjutkan dengan uji tes untuk mengetahui apakah perbedaan bermakna atau tidak dari kedua metode. Hasil dan pembahasannya.
yang menggunakan metode spektrofotometri UV. Yang pertama ada penentuan panjang gelombang. Di sini ada contohnya ya gambarnya, yaitu penentuan panjang gelombang maksimum simetidin dilakukan pada 200 sampai 400 nanometer. Tujuannya adalah untuk mendapatkan panjang gelombang yang memiliki nilai absorbansi tinggi dan stabil pada serapan 0,2 sampai 0,8. Panjang yang diperoleh digunakan untuk menetapkan kadar simetidin dalam sampel. Dan pada penelitian ini diperoleh ya serapan maksimum pada 219 nanometer, dan hasil ini sama dengan panjang gelombang yang digunakan pada prosedur yang ditetapkan oleh USP XXIV, yaitu 219 nanometer. Di sini ada contoh gambarnya ya. Selanjutnya ada penentuan operating time. Setelah diuji, hasil penelitian menunjukkan bahwa kestabilan tercapai pada menit ke-0 sampai ke-60. Selanjutnya ada pembuatan kurva baku. Jadi kurva baku itu setelah diuji, menghasilkan persamaan regresi linier terbaik, yaitu Y sama dengan 0,055X plus 0,096 dengan koefisien korelasi atau R 0,998. Grafik tersebut menghasilkan persamaan regresi linier yang nilai koefisien relasi atau R sama dengan 0,998 sehingga memenuhi syarat. Selanjutnya ada validasi metode. Validasi metode kan tadi meliputi 3. Yang pertama ada ketelitian atau persisi. Jadi pada ketelitian atau yang menguji persisi itu diperoleh sebesar 0,95% dan memenuhi syarat karena nilai kurang dari 2%. Ketepatan atau akurasi. Pada hasil uji akurasi yang dilakukan, hasil perolehan kembali yang didapatkan yaitu antara 97,0 sampai 100,1%. Sehingga pada penelitian ini metode analisis yang digunakan menghasilkan data kadar simetidin mendekati kadar sebenarnya. Semua memenuhi rank yaitu 90,0 sampai 110,0. Kemudian ada uji sensitivitas. Pada uji sensitivitas ini dinyatakan dengan uji batas dekat atau LOD dan batas kuantifikasi atau LOQ. Dan dalam penelitian ini diperoleh nilai LOD-nya itu 0,76 nanogram per mililiter dan nilai LOQ-nya itu 2,52 nanogram per meter. Selanjutnya pada metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT ya. Yang pertama ada pembuatan kurva baku simetidin. Jadi kurva baku menghasilkan persamaan regresi linier Y sama dengan 421,492,7 dan 7X plus 89,47,80,6 dengan koefisien korelasi atau R sama dengan 0,999. Selanjutnya ada uji validasi. Jadi sama kayak tadi, yang di KCKT juga ada uji validasinya yaitu ketelitian atau persisi, ketepatan atau akurasi dan selektivitas. Jadi yang uji ketelitian itu atau persisi diperoleh nilai sebesar 30%, di mana semua nilai memenuhi persyaratan nilai atau RSD yaitu lebih kecil dari 2%. Pada uji ketepatan atau akurasi
Jadi nilai yang diperoleh kembali dari semua hasil yang ada pada penelitian memenuhi kriteria nilai yang dapat diterima, yaitu 90 sampai 110%. Jadi metode analisis yang digunakan dapat menghasilkan kadar simetidin dalam sediaan tablet yang dekat dengan kadar sebenarnya. Pada uji selektivitas, semakin besar resolusi, maka semakin komponen-komponen yang terelusi dengan waktu retensi yang berdekatan semakin efisien. Hasil kromatogram simetidin dapat dilihat pada gambar di bawah ya. Ini ada kurvanya. Jadi hasil kromatogram di bawah itu dapat diketahui bahwa hanya simetidin yang terukur, sedangkan pada komponen lain dalam matriks tabel tidak ada yang terukur, sehingga metode analisis ini memiliki selektivitas yang baik. Selanjutnya ada yang ketiga, penetapan kadar simetidin dalam sediaan tablet. Jadi pada uji ini kadar simetidin dalam tablet dapat dilihat pada tabel 2 ya, yang menunjukkan bahwa hasil penetapan memenuhi persyaratan kadar berdasarkan farmakope 4. Jadi memenuhi persyaratan ya uji yang selektivitasnya itu. Selanjutnya ada perbandingan antara metode penetapan kadar simetidin yang menggunakan spektrometri UV dengan yang menggunakan KCKT. Jadi ketelitiannya itu uji ketelitiannya itu, perbandingannya itu atau uji persisinya, kedua metode memiliki ketelitian yang baik, tetapi metode KCKT lebih teliti dibandingkan dengan spektrofotometri UV karena metode KCKT mampu memisahkan zat-zat tercampur dalam tablet simetidin. Pada KCKT, nilai RSD sebenarnya sebesar 0,30% yang hasilnya lebih kecil dibandingkan spektrofotometri UV, yaitu nilai RSD-nya sebesar 0,95%. Yang kedua, ada penetapan atau ketepatan atau akurasi. Jadi, uji akurasi yang dimana hasilnya itu hasil yang didapatkan itu dari kedua metode tersebut memenuhi persyaratan ketepatan farmakope Indonesia dalam hal recovery yaitu tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Jadi metode spektrofotometri UV dan KCKT dapat menghasilkan kadar simetidin dalam sediaan tablet yang dekat dengan kadar sebenarnya. Jadi Pak, selanjutnya ada uji selektivitas di mana hasil LOD dan LOQ lebih besar menggunakan spektrofotometri UV dibandingkan dengan KCKT. Karena metode KCKT lebih peka dibandingkan dengan metode spektrofotometri UV. Selain itu, metode KCKT juga bisa memiliki kecepatan analisis dengan kepekaan yang tinggi. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi ini adalah uji validasi metode penetapan kadar simetidin menggunakan spektrofotometri UV dan KCKT itu memenuhi syarat. Jadi pada spektrofotometri UV, uji presisi adalah 0,94%, akurasi sebanyak 97,50 sampai 100,91%. Linearitas baik LOD dan LOQ sebesar 0,76 nanogram per mili dan 2,52 nanogram per mili. Pada uji KCKT, jadi uji presisi itu didapatkan hasil 0,30%, uji akurasi sebanyak 98,42, 101,83%, linearitas baik, serta LOD dan LOQ-nya sebesar 0,46 dan 0,56 nanogram per liter.
Jadi, kedua metode memberikan hasil nilai parameter validasi dan penetapan kadar yang tidak berbeda bermakna. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Masih sangat banyak kekurangan, mohon dimaklum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.